Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai hasil identifikasi dan observasi layanan intervensi anak dengan spektrum autis. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dewi Ekasari Kusumastuti MPD selaku dosen mata kuliah anak dengan spektrum autis. Adapun juga anggota dari kelompok 5, yaitu saya sendiri adalah Aina Rahmah, kedua Puja Miranti, ketiga Herlina Septiani, keempat Siti Angelia Sukmawati, kelima adalah Istiqomah, keenam Yolanda Parizaini. Ada 3 pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama adalah hasil identifikasi, kedua layanan intervensi guru, dan yang ketiga adalah layanan intervensi orang tua. Hasil identifikasi. Selanjutnya ada identitas anak. Nama anak yang kami observasi adalah Siti Munawaroh, tempat tanggal lahir Matraman 24 Desember 2008, dan sekarang umurnya 13 tahun. Jenis kelamin adalah perempuan, status anak adalah kandung, dan dia sekarang menempati tempat duduk kelas 6 SD di SLB Negeri 2 Martapura. Dan alamat anak juga tinggal di perumahan Pondok Bunga, Jalan Kebun Bunga, nomor 150, Pincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang informasi perkembangan anak. Dimulai yang pertama dari riwayat kelahirannya. Menurut Ibu Muna, perkembangan masa kehamilan Ibu Muna sendiri tidaklah normal. Jadi Ibu Muna berkata bahwa beliau memiliki penyakit bawaan, yaitu penyakit jantung, dan juga pada saat hamil Muna beliau sering mengeluh sesak nafas gitu. Untuk itu beliau harus terpaksa melahirkan Muna di usia kandungan yang masih 7 bulan dengan berat lahirnya hanya 1,2 kilo saja. Nah, tetapi walaupun seperti itu, Muna dilahirkan melalui proses yang normal dan juga melahirkannya itu di rumah dengan dibantu oleh bidan. Nah, untuk tanda-tanda kelainan pada bayi sendiri tidak ada sampai usia Muna 9 bulan. Tiba-tiba Muna mengalami panas yang tinggi dan juga kejang. Setelah itu Muna dibawa ke dokter dan semenjak kejadian itu menurut Ibu Muna jadi berubah. Perkembangannya jadi terhambat, bahkan mengalami kemunduran. Yang awalnya usia 9 bulan itu Muna sudah bisa berceloteh, tetapi semenjak kejadian panas hingga kejang itu Muna menjadi bayi yang pendiam dan juga tidak responsif. Kemudian ada perkembangan masa balita. Jadi Muna ini dari awal tidak pernah menyusu ASI ibunya, dan juga Muna ini hanya minum susu kaleng dari usia 0 bulan sampai 5 tahun. Muna juga mengikuti imunisasi, penimbangan, dan pemeriksaan secara rutin. Untuk kualitas makanannya sendiri, Muna tidak mengalami kesulitan dan juga lumayan sering makan, bisa sampai 3 sampai 5 kali sehari dengan porsi yang lumayan banyak. Untuk itu ada perkembangan fisiknya. Jadi, Muna ini dapat berdiri pada umur 1,5 tahun dan dapat berjalan pada umur 2 tahun. Muna sendiri tidak berani menaiki sepeda roda 3, apalagi roda 2. Dan juga Muna belum bisa bicara dengan kalimat yang lengkap, bahkan sampai sekarang. Tetapi Muna tidak memiliki kesulitan gerak, jadi dia itu seperti anak normal pada umumnya. Untuk status gizinya Muna tergolong baik karena dia suka makan gitu kan. Untuk riwayat kesehatannya dia juga sehat. Dan Muna ini penggunaan tangan dominannya adalah tangan kiri atau kidal. Selanjutnya ada perkembangan bahasa. Nah, setelah usia 9 bulan tadi yang dia mengalami penghambatan itu, dia baru bisa berceloteh lagi pada usia 5 tahun dan bisa mengucapkan suku kata yang bermakna pada umur 5 tahun juga, seperti mama, papa gitu kan. Dan Muna ini baru bisa berbicara dengan kalimat lengkap sederhana pada umur 9 tahun. Dan kemudian ada perkembangan sosialnya. Jadi Muna ini memiliki satu adik laki-laki yang usianya mungkin 3 atau 4 tahun di bawah dia, dan hubungan mereka itu kurang akur karena Muna sendiri itu sulit bersosialisasi dengan teman sebayanya atau yang lebih kecil daripada dia gitu kan. Jadi Muna ini cenderung suka bersosialisasi dengan orang yang umurnya lebih tua daripada dia, karena dia ini kayak kalau misalkan sama yang lebih tua, dia merasa kayak
dimanja gitu. Kalau misalkan sama yang teman sebaya malah dia kayaknya merasa iri gitu, jadi dia kurang suka bersosialisasi dengan teman sebaya. Dan hubungan dengan orang tuanya itu dia lebih dekat ke ibunya, dan dia juga mengerti kalau misalkan ibunya lagi nggak ada, dia bisa nyari mamanya gitu kan. Muna ini memiliki hobi menulis dan bermain Lego, dan juga dia memang berminat dan sangat menyukai kegiatan menulis. Untuk itu selanjutnya ada perkembangan pendidikannya. Muna ini menurut ibunya dia tidak pernah masuk TK. Dia hanya dititipkan di tempat penitipan anak pada usia 2 tahun, dan itu selama 2 tahun juga gitu. Dan kesulitan yang ia alami selama di tempat penitipan itu adalah bersosialisasi dengan teman sebayanya. Kemudian Muna ini masuk SD umur 7 tahun, dan kesulitannya pun sama, masih sulit bersosialisasi dengan teman sebayanya. Tetapi Muna ini tidak pernah tidak naik kelas, jadi dia selalu naik kelas walaupun belum ada prestasi yang ia buat gitu. Untuk pelayanan khusus yang pernah diterima oleh Muna sendiri, menurut ibunya ada 2, yaitu terapi perilaku dan terapi wicara, karena Muna yang belum lancar dan belum bisa terlalu berbicara. Kemudian mata pelajaran yang dirasa Muna paling sulit itu menurut ibunya hampir semua, karena dia hanya menyukai kegiatan menulis gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Analisis hasil identifikasi. Yang pertama, analisis hasil identifikasi menggunakan DSM-4. Pada aspek interaksi sosial, 8 dari 18 poin ada terdapat dalam diri Muna. Muna sendiri sulit mengembangkan hubungan dengan teman sebayanya dikarenakan Muna jarang sekali merespon panggilan dari temannya. Muna ini juga tidak mau dipeluk terlebih dahulu. Dia tidak bisa mengikuti aturan dalam permainan, hingga Muna ini berperilaku seolah-olah orang lain itu tidak ada. Kemudian pada aspek komunikasi, 8 dari 13 poin ada terdapat dalam diri Muna. Muna lambat dalam perkembangan bicara. Muna dalam pemakaian bahasanya terkesan berulang-ulang. Dan Muna ini sulit untuk memahami kata ganti sampai tidak bisa mempertahankan pembicaraan yang lama. Muna ini juga kalau ingin meminta sesuatu sering menarik-narik tangan orang. Dan sulit untuk mengekspresikan perasaan maupun kemauannya. Setelah itu ada aspek perilaku. 8 dari 12 poin ada terdapat pada diri Muna. Muna memiliki rasa takut atau menyadari apabila ada bahaya, memiliki keterkaitan untuk pola visual, lampu atau permukaan yang mengkilap. Apabila dia keasikan pada bagian benda tertentu, dia akan memainkan itu saja dan suka mengurutkan objek. Muna ini juga tidak tertarik bermain dengan teman sebayanya, lebih suka bermain dengan orang yang lebih tua dari dia. Setelah itu yang kedua ada analisis hasil identifikasi menggunakan MChat. Analisis hasil identifikasi menggunakan MChat ini ada 20 poin. Dari 20 poin tersebut 5 poin yang dijawab tidak. Di mana Muna ini tidak suka memanjat benda-benda, dia juga tidak tertarik dengan anak lain. Muna ini juga tidak pernah marah saat mendengar suara bising. Pada saat berbicara atau bermain, Muna ini tidak mau menatap mata lawannya. Yang terakhir, Muna ini juga tidak menyukai aktivitas yang banyak bergerak. Layanan intervensi guru. Profil sekolah. Nama sekolah SLB Negeri 2 Matapura. NPSN 303003386. Jenjang sekolah SDLB, SMPLB, dan SMALB. Status sekolah negeri. Alamat sekolah Jalan Mentari 4 nomor 25. Kurikulum sekolah. Kurikulum yang dipakai di sekolah tersebut adalah kurikulum 2013, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing anak secara individual karena kesempatan dari setiap anak dalam memahami pelajaran tidaklah sama. Materi selanjutnya ada layanan pembelajaran diberikan oleh guru. Yang pertama ada perencanaan pembelajaran. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Riyad selaku guru pendamping, diperoleh bahwa perencanaan pembelajaran dilakukan di kelas menggunakan RPP yang dimodifikasi lagi sesuai dengan kemampuan anak, dan metode pembelajaran yang dipakai adalah tematik yang biasa langsung dikaitkan dengan lingkungan sekitar. Kemudian pelaksanaan pembelajaran di kelas, biasanya anak diajak untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran.
Pembelajaran digunakan adalah pembelajaran yang sederhana agar mudah dimengerti oleh anak dan biasa dilakukan dengan pengulangan dalam penyampaian, tetapi tetap mengacu pada RPP, buku guru, ataupun buku siswa. Untuk pembelajaran dilakukan di kelas secara tatap muka. Media pembelajaran yang sering diberikan oleh guru adalah guru biasanya mengolah bahan dari kertas karton, kemudian dibentuk dan diwarnai untuk pembelajaran di kelas, ataupun guru juga bisa langsung membawa alat yang sudah disediakan di sekolah, contohnya puzzle yang bermagnet agar anak dapat langsung mencocokkan. Pendekatan pembelajaran yang biasa dilakukan guru adalah guru biasanya memerintah anak mengambil sesuatu yang mana tetap ada di dalam lingkungan kelas agar anak tertarik untuk belajar, atau guru biasa menyuruh anak maju ke depan agar anak tidak bosan di kelas karena hanya duduk saja. Kemudian evaluasi pembelajaran. Dalam evaluasi pembelajaran, guru biasanya memberikan contoh soal, yaitu dalam bentuk soal pilihan ganda yang mana soalnya diberi keterangan dan juga gambar, kemudian opsi A, B, C, D pun diberi gambar dan keterangan agar dapat dipahami, dimengerti oleh anak, kemudian juga tetap didampingi oleh guru. Dalam penilaian per semester, guru biasanya melihat dari kemandirian, sosial, dan keterampilan anak. Karena di bagian rapot biasanya ada berupa deskripsi mengenai kemampuan anak. Kemudian 4, layanan pengembangan komunikasi, interaksi, dan perilaku anak dengan spektrum autis. Berdasarkan wawancara dengan guru pendamping, yaitu Bapak Riyad, diperoleh data bahwa layanan pengembangan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku biasanya dilakukan dengan secara tatap muka, kontak mata langsung dengan anak, yaitu mengenai hal-hal yang disukai anak, ataupun bisa juga dibarengi dalam pembelajaran di kelas secara langsung, yaitu menunjukkan gambar lalu menyebutkan gambar tersebut. Untuk interaksi sosial biasanya dengan cara mengenalkan siapa saja yang ada di sekitar lingkungan anak, walaupun anak tidak merespon tapi tetap diajarkan. Kemudian kebutuhan sarana prasarana guru dalam pembelajaran, karena anak sudah mulai aktif dalam pembelajaran di kelas. Setelah kurang lebih 2 tahun tidak pembelajaran di kelas, anak mulai aktif lagi di sekolah. Jadi sarana dan prasarana yang diperlukan oleh guru adalah kursi, meja khusus anak autis, buku-buku bergambar, kemudian seperti lemari untuk menyusun buku-buku, ruang kelas, puzzle magnet, Lego, dan lain sebagainya. Kemudian ada kendala yang dihadapi guru dalam pemberian layanan intervensi siswa dengan spektrum autis. Untuk kendala dalam pembelajaran lumayan banyak karena karakter anak bermacam-macam. Maka guru biasanya menentukan metode yang tepat untuk anak seperti apa dengan cara mengenal dan mengetahui terlebih dahulu bagaimana karakter anak tersebut. Terkadang anak suka jalan-jalan di dalam kelas, bawa sampah di dalam kelas kemudian anak suka tantrum dan lain sebagainya. Guru juga ekstra sabar menghadapi anak dan guru tetap melaksanakan pembelajaran di kelas walaupun terkadang anak tidak mau belajar. Kemudian data orang tua atau wali murid. Ibu, nama ibu Istiqomah, umur 29 tahun, agama Islam, status ibu kandung, pendidikan tertinggi SMA, pekerjaan pokok swasta, alamat tinggal Perumahan Pondok Bunga, Jalan Kebun Bunga nomor 150 Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kemudian bentuk pendamping orang tua saat pembelajaran adalah ibu kandung Muna sering menjelaskan bahwa Muna hanya perlu ketika belajar sedikit arahan. Kemudian Muna dapat mengetahui gambar, warna, dan kalimat ketika sedang ditanya. Tetapi Muna sulit mengerti jika kalimat yang dijelaskan terlalu panjang. Selain itu, Muna juga suka menulis. Ibunya seringkali mendampingi agar Muna bisa ada kemajuan.
Muna juga dilatih ibunya agar bisa mandiri. Kemudian kendala yang dihadapi orang tua dalam memberikan pendampingan pembelajaran adalah saat mendampingi pembelajaran, anak sulit untuk berkonsentrasi atau fokus, dan juga kadang anak tantrum ketika sedang proses pembelajaran karena anak bisa menghambur atau menghancurkan barang maupun menyakiti orang lain seperti memecahkan kaca dan mencubit ataupun memukul. Kemudian dukungan sarana dan prasarana pembelajaran yang disediakan orang tua. Untuk dukungan sarana dan prasarana pembelajaran adalah mengingat Muna suka menulis, jadi disediakan orang tuanya seperti memberikan buku tulis dan Lego agar anak mau untuk belajar karena anak juga sangat suka bermain Lego. Kemudian yang terakhir, layanan terapi yang diikuti siswa dengan spektrum autis. Sejauh ini anak sudah pernah terapi dan sudah ada perkembangan dari umur 9 bulan, yaitu terapi kaki hingga bisa berjalan pada umur 2 tahun. Anak juga dibatasi pola makannya. Jadi kesimpulannya adalah anak yang kami observasi ini termasuk golongan autis sedang, yang mana sekarang perkembangannya juga sudah mulai membaik. Namun untuk perkembangan bahasa masih menguasai 1 atau 2 kosakata. Nah, untuk perkembangan fisiknya sendiri mulai dari motorik halus sampai motorik kasarnya sudah mulai baik karena sering dibantu dengan layanan terapi yang dilakukannya juga sampai sekarang. Mungkin sekian dari presentasi kami kelompok 5. Jika masih banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.